Oke, sore teman-teman, jumpa lagi kita untuk pembahasan saham-saham yang masih di hold sama teman-teman ya. Baik, ini aku akan bahas satu persatu. Pertama, TGRA. Oke, TGRA kita lihat di sini. Sebetulnya TGRA masih posisi uptrend. Ini dia ada di titik pantul. Jadi kalau misalnya besok ada kemungkinan dia akan terbang ke atas, jadi bisa di hold. Tapi kalau misalnya dia lepas dari harga sini di harga 94, lebih bagus TGRA-nya di cut loss, atau misalnya harga sudah turun di bawah satu tick dari posisi sekarang, yaitu di 96 atau 97 boleh dibuang. Ini untuk TGRA, karena TGRA sudah mulai berubah dari atas, sudah mulai berubah ke bawah, sudah mulai turun. Jadi kuncinya adalah TGRA besok kalau tidak mantul di cut loss saja. Oke, yang kedua BRIS. BRIS turun ya. BRIS sebenarnya sudah break, termasuk downtrend. Jadi kalau kita perhatiin di sini arahnya udah mulai break ke bawah. Saran saya BRIS di cut loss saja, karena dia akan turun sampai ke sini minimal. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hold di BRIS, tahan aja, bisa diakumulasi di sini ya, ditambah muatan. Kalau misalnya dia break dari 2500, lebih bagus dibuang, karena dia akan turun terus sampai di sini. Tapi kalau dia mantul di sini, dia akan terbang ke atas. Tapi yang pasti BRIS hari Senin dia akan turun ke bawah. Oke, kemudian TRIM. TRIM sebetulnya kalau misalnya masuk open kemarin, open hari ini udah lumayan ya, kalau misalnya TP 2-4%. Tapi kalau misalnya belum, lalu bagaimana untuk hari besoknya? Apakah besok akan naik atau akan turun? Baik, ini aku akan coba ke tahun 2020. Ternyata ini titik tertinggi ya. Kita lihat di tahun 2000. Oke, tidak ada. Jadi batas akhir adalah di sini. TRIM termasuk saham IPO ya. TRIM di sini ya. Oke. Oh enggak. Kita bukan. Oke, TRIM kita lihat di sini. Saya tarik garis di sini. Ya, cukup panjang. Oke. Dari sini. Oke, di sini ya. Oke. Dia sudah gagal tembus ke atas, dia akan coba turun ke bawah. Dia akan ke sini ke harga 169 ya. Jadi area bermain dia ada di sini antara 169 sampai 210. Jadi kalau misalnya dia turun dari 169, bisa di cut loss, atau kalau misalnya mau tambah muatan, boleh tambah muatan di sini. Jadi tunggu aja, kalau mau tambah muatan di 169, begitu dia turun dari 169 itu dibuang aja untuk TRIM, karena dia akan turun lagi ke bawah. Oke, untuk kelanjutannya apakah besok dia akan naik? Saya akan lihat di sini 20. Kalau posisi sekarang masih confirm besok dia akan naik ya, masih confirm besok dia akan naik ke atas. Ini titik resistennya yang jadi titik support dari hari ini. Kita lihat besok kalau misalnya dia tidak tembus ke atas, tidak mantul, lebih bagus saran saya di cut loss saja untuk TRIM. Oke, kemudian EXCL. EXCL naik ya, sebenarnya hari ini juga termasuk rekom kita Excel. Jadi kekuatan naiknya cukup tinggi.
Di sini dia ada harga supportnya, harga resistennya oke, dia sudah mulai tembus, besok dia bisa naik lagi sampai ke sini. Untuk XCL besok bisa dibeli, kemudian di TP di 2780. XCL yellow. Lalu di sini ada gap ya, dia kemungkinan akan tutup dulu gap di sini, baru nanti terbang ke atas. Untuk yellow besok saran saya jangan beli dulu ya yellow ya. Sorry, saya cek dulu. 2021. Oke. Yellow di sini udah ada gap di sini ya, ada gap di sini sama di sini ya, ada dua ya. Oke, yellow sih besok bisa turun dulu nih, besok bisa turun, dia akan tutup gap dulu, setelah tutup gap baru dia mantul ke atas. Untuk yellow saya tidak saran buat besok ya, kalau misalnya ada dan sudah profit mending di take profit. Kalau tadi nggak tahu nih yellow ada masuk rekom nggak, harusnya ada masuk rekom. Kalau masuk TP 2% sih udah dapat ya di sini ya, TP 2%. Oke. Kalau belum beli jangan beli, tapi kalau misalnya sudah beli ya biarin aja, di hold aja ya untuk yellow, karena trend dia masih posisinya masih uptrend di sini. Oke, posisi uptrend masih oke naik. Kemudian ESA sudah mulai balik arah di sini. Oke, ESA dia udah break ke bawah, saran saya ESA di cut loss aja ya. Harusnya ESA belum masuk rekom kita di sini hari ini, nggak masuk rekom karena ESA memang lagi turun ya. Oke, ini untuk ESA jangan diambil, di cut loss saja. TLKM, Telkom oke, di sini dia bentuk batu supportnya ya, di sini oke. Batas bawah dia sudah coba mantul ke bawah tapi gagal, dia akan tarik lagi ke atas. Oke. Jadi untuk Telkom kalau teman-teman sudah ada yang punya disimpan aja, karena kalau dilihat di sini ini dia mulai sideways ya di sini ya, dia mulai bermain di sini. Jadi kalau teman-teman mau hold atau mau tiktokan ya ambil aja dari bawah sini sampai ke atas sini. Oke, ini untuk Telkom. Jadi posisi sekarang dia lagi konsolidasi. Oke, NATO posisi masih uptrend, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Untuk untuk teman-teman di sini nggak usah khawatir, dia masih uptrend di atas. Dia masih posisi uptrend. Jadi untuk NATO secara jangka pendek ke menengah dia juga oke, masih posisi uptrend. Besok kita berharap mudah-mudahan dia naik. Jadi kalau kita lihat di sini dia ini support ya, support di atas panjang. Ya ini dia mentok di sini, untuk juga kalau besok dia tembus dia bisa terbang menuju ke sini. Dia bisa naik ke sini. Harga 565. Kemudian 565 kalau ditembus dia akan ke sini. Oke, ke 576. Kemudian batas resisten 3-nya di sini. Oke. Untuk NATO bisa di hold. Oke, bagus NATO. Sekarang fire. Gimana nih fire? Fire masih posisi uptrend di sini. Oke. Ya, posisinya masih posisi uptrend. Tapi untuk ke atasnya udah dibatasin. Di sini kenaikannya mentok. Jadi kalau kalian ngambil, kemarin ada ambil,
di sini kenapa harus take profit 2-4% kemudian turun balik? Kalian bisa lihat dari sini mentok di sini. Jadi ini memang ketinggiannya udah dibatasin bawah. Pada di ketinggian 540 itu dia sudah harus take profit ya. Jadi sudah harus ambil profit. Jadi besok kalau saya lihat diagramnya di sini walaupun masih uptrend tapi ini titik balik, kalau besok dia tembus ke bawah di cut loss, tapi kalau misalnya besok dia akan terus naik dan dia tembus di harga 540 dia akan terbang lagi ke atas. Oke, untuk fire kemudian zinc. Zinc di sini masih posisi bagus tapi udah harus take profit ya kalau saya lihat di sini. Di sini dia masih posisi uptrend ya, masih naik ke atas, belum ada tanda-tanda penurunan. Ya kita berharap mudah-mudahan zinc masih terus naik ke atas ya. Ini naik satu, ini naik kedua. Ya posisinya masih uptrend. Jadi masih bagus. Tapi dia sudah mencapai titik batas atas nih. Oke. Nah, dia udah nyentuh ke batas atas ini. Jadi besok kalau dia tembus ke harga 155, dia baru bisa terbang ke sini. Ke harga 161. Setelah tembus 161, dia akan terus naik sampai ke 199. Jadi sebenarnya zinc cukup menarik sih buat dikoleksi. Nah, catatan dia jangan sampai tembus di harga 149-150. Oke. Zinc, kemudian kota. Kota udah mulai masuk posisi downtrend, hati-hati. Untuk kota ini udah mulai balik arah ya. Kita lihat di sini posisinya dia udah mulai break ke bawah. Saran saya besok coba di cut loss saja kota, kalau tidak dia turun sampai di sini. Kalau dia turun di 150 kotanya bisa di cut loss. Tapi kalau misalnya dia mantul ke atas dari 150 dia akan naik lagi sampai ke sini pertama yang akan dicapai titik ke dia. Ini batas ini. Oke, ini titik pertama dia di 175. Oke, jadi kalau dia tembus ke bawah, satu tick aja dia tembus ke bawah, mending di cut loss. Oke, ini untuk kota. Kemudian Same. Oh, Same sebenarnya sahamnya bagus ya. Cuman ini kok jadi downtrend ya. Udah berubah ya ini. Nah, dia berubah berapa kali ya turun di sini ya. Same ini saya rekomendasi kalau nggak salah udah hari lalu ya, kenapa hari ini masuk lagi ya. Oke, Same posisinya udah downtrend, tapi di sini ada titik balik dia di posisi sini. Oke, jadi kondisinya adalah besok kalau misalnya dia tembus di bawah 660, dia akan turun ke bawah. Tapi kalau misalnya dia nggak jadi turun ke bawah, dia mantul ke atas. Oke, dia akan terbang terus ke atas. Kalau dia break dari sini, dia akan naik tinggi. Bisa ke 730 lagi. Oke, untuk Same. Same sebenarnya dari gacap di sini hari ini nggak masuk rekomendasi kita ya, Same ya. Oke. Ira masih posisi uptrend, ya, jangan khawatir. Ira masih oke kok. Oke, Ira masih oke. Posisinya masih naik dan dia juga belum ke posisi downtrend, posisinya masih uptrend. Jadi jangan khawatir untuk Ira, walaupun hari ini turun, secara jangka panjang dia masih naik ke atas menuju ke sini. Pertama dia akan tuju ke sini dulu. Oke, dia akan naik ke 2060. Oke, ketika 2060 ditembus, dia akan lari lagi ke sini.
ke 2120. Oke, ini untuk IRA masih oke. Kalau mau dibeli bisa di hold. PKPK ini kemarin ya, harusnya sudah dapat ya PKPK di sini ya. PKPK saya beli di sini satu hold. PKPK ini dia punya resistennya ada di sini. Ya, dia punya resisten ada di sini. Pas banget dia di bawah. Oke. PKPK mudah-mudahan besok mantul karena dia nggak jadi turun ke bawah atau nggak jadi ARB. Dia pas di posisi di resisten. Kita harap PKPK bisa naik. Tapi saat ini PKPK belum bisa naik tinggi. Karena di sini dia masuk ke area konsolidasi dia di sini. Oke, dia akan bermain terus naik turun di sini di sekitaran sini. Jadi kalau misalnya PKPK besok gimana ya, tambah muatan aja besok di sini ya di 63, mudah-mudahan dia akan naik ke atas. Oke, demikian penjelasan dari saya. Nanti besok saya coba buat bagaimana cara screening saham ya di video hari Sabtu. Oke, terima kasih.